Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My gengs, my bro, ketemu lagi dengan gua Ucali, mau cowok kece pertama yang tercipta dengan cita rasa Indonesia asli, tanpa pemanis buatan dan setia hingga tetes terakhir. Sono geser. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya, di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. Wah. Nah, my gengs, my bro, sekarang kita masih berada di kota Cirebon. Nah, terus tuh ngapain tuh di pagar rumah orang? Nah, ini ada salah satu narasumber kita lah ya yang mau kita tanya-tanya. Jadi beliau ini dulu sempat berapa tahun kerja di Jakarta. Di Jakarta lah gitu, di salah satu perusahaan lah, swasta ya, perusahaan besar deh. Nggak usah disebut. Nah, terus ngapain dia ke Cirebon? Nah, itu kita mau tanya-tanya. Kok udah bener di Jakarta, orang dari daerah banyak mau ke Jakarta, dia malah dari Jakarta pindah ke sini. Terus usaha apa sih yang dilakuin sekarang sampai berani dia mutusin berhenti di sono terus pindah ke sini? Apa usahanya yang bikin beliau itu berani pindah gitu loh, dan berani kayaknya bisa nih gitu. Apa? Nah, kita cari tahu siapa orangnya dan apa usahanya. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Aduh. Nah, dengan abang aja kan dimanggilnya ya? Ya, Dengan bapak deh, biar enak deh. Pak siapa Pak? saya Aryani. Pak Aryani. Panggilannya Ari. Pak Ari. Ini lepas atau nggak usah? Gua lepas nggak apa-apa. Ya, lebih enak Iya, ya. iyalah. Nah, saya mau tanya nih Pak Ari. Ini saya kan dapat informasi nih dari temen bahwa saya dengar-dengar katanya Pak Ari dulu sempat di Jakarta ya? Oh, lama saya kerja di Jakarta. Berapa tahun Pak Ari? Total saya kerja itu terakhir di bank swasta. Hmm? Leasing bank swasta ya? Itu 19 tahun. Dari tahun 2001. Sampai 2020 kemarin? 2019. 2019 18 tahun. Ya, 19 tahun lah ya. Ya. 19 tahun. Di leasing bank swasta itu? Iya. Leasing terkemuka. Iya. 19 tahun kerja di bank. Buset, berarti kiri kanan nempel duit melulu. 19 tahun di situ. Kita bicara historinya dulu nih ya. Saat bekerja 19 tahun di salah satu leasing bank swasta itu tuh, saat itu gimana kondisi dari Pak Ari sendiri? Apakah seto, wah kenceng atau gimana? Kita bicara soal ekonomi Oh dulu iya, nih. saya kan waktu masuk kan dari marketing ya. Oh, marketing, itu oke. tahun 2011 CMO namanya. Oh, CMO. CMO itu berarti marketing? Marketing. Oke. Saya CMO cuma 3 tahun. Oh, jadi marketing itu cuma 3 tahun. Setelah itu Terus? saya jadi kepala cabang. Wow, Langsung. itu perubahan yang drastis dong ya? Iya, Jangka drastis waktunya ya. pendek lagi 3 Iya, tahun. tahun. Kenapa bisa dari 3 tahun dengan jangka waktu yang relatif singkat bisa naik ke berarti dari marketing ke kepala cabang harus melewati berapa tingkat sebenarnya gitu ya? Satu tingkat. Satu tingkat? Tapi kan bisa langsung jadi kepala, kita bicara Pertama kepala. karena kebutuhan juga, kedua memang ya prestasi juga. Oh, gitu. Jadi dinilai berdasarkan prestasi saat itu ya? Prestasi. Oh, berarti saat menjadi marketing itu memang ada patokan atau tolak ukur yang memang harus diraih saat kita menjadi Iya. marketing. Kalau di jualan, kalau di marketing kan yang dilihat kan booking ya, jualan. Oh, bagaimana kita menjual barang. Sama kualitas konsumen. Gitu. Kalau kita jualan bagus tapi banyak yang macet kan juga jelek prestasinya. Oh, jadi gini, misalnya kita jual barang 10, tapi ternyata yang lancar bayar cuma 2, itu juga jadi Wah, catatan. iya. Cuma pecat langsung. Nah, oh gitu. Oh Kalau gitu. satu aja juga. Oh, walau- Yang macet satu aja udah Udah berat. Jadi lebih baik misalkan kita jual 10 tapi yang lancar 4, atau jual 5 tapi 5-5-nya lancar, jadi lebih baik yang 5 lancar. Yang 5 dong? lancar. Jadi untuk cash flow juga tuh Pak Ali ya. Iya, Nah, terus berarti 3 tahun menjadi CMO Iya. marketing. Sisanya itu jadi kepala cabang. dari kepala cabang. 16 Itu, tahun. Pindah-pindah dari Cirebon. Pertama kepala cabang saya pegang Cirebon, buka Cirebon, area Cirebon. Oh, ini di sini. Terus ke Semarang, Semarang. Cirebon, di Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Nah, alasan kenapa saat itu kenapa dipindah-pindah apa tuh Pak Ari? Karena memang kebutuhan Iya cabang. kan kalau memang kalau di level kepala cabang memang ada rotasi. Oh, rotasi ya. Maksimal 4 tahun kita dipindah. Oh, jadi menjadi kepala cabang saat itu 4 tahun bekerja di satu kota, nanti akan dirotasi gitu ya. Nggak bisa milih tuh. Nggak bisa. Harus terima aja Harus gitu ya. terima. Dengan status yang sama. Kalau kita bicara secara penghasilan saat itu tinggi nggak? Tinggi lah. Tinggi ya saat itu ya. Kepala cabang. Kepala cabang ya. Kepala cabang. Salah satu leasing bank swasta ternama
Bisa bayangin kepala cabang, anak buahnya aja mungkin gede apalagi kepala cabang. Nah, sekarang kita bicara langsung kita transisi ke sekarang nih. Sekarang apa usaha Pak Ari? Sekarang saya produksi sapu, pel-pelan, Sapu. gitu. Sapu Ada apa? barangnya, coba kakak ambil barang. Boleh lihat Pak Ari sapu apa? Kepala cabang mainin sapu. Ini nih, mantan kepala cabang yang mainin sapu. Nah ini ada salah satu contoh ya. Ini kita produksi sendiri. Ini gagang kita bikin sendiri. Saya punya mesin gagang itu 3. Gagang untuk semua Ya, ini? Untuk semua ini saya ada 3. Satu mesin itu produksinya kapasitasnya sehari minimal 1000. Nah sekarang pertanyaan adalah, tadi nyebut mesin gagang nih, kan saya juga baru ngedenger nih. Mesin gagang itu adalah dia yang membentuk kayunya menjadi gagang seperti ini atau gimana nih? Iya, tadinya kan kayu ini bentuknya kotak. Oh, kayak ini modelnya mungkin ya, kayak kayu reng ya? Apa Iya, reng kayak reng. Cuman kayak ini reng. ukurannya kan Gede dia. 2,2 diameternya 2,2. Terus dari mesin itu, dari kotak dibuatlah menjadi bulat seperti ini. Iya. Oh gitu. Ada mesin khususnya juga ya? Ada mesin khususnya. Jadi tinggal masukin, nanti dia kasih cetak sendiri. Bisa cetak sendiri. Nah ini kita buat, setelah itu kita beli ininya. Plastik. Ini namanya lakop. Apa? Lakop. Lakop. Plastik itu lakop. Lakop, plastik ini lakop namanya ya. Senar kita punya, kita beli bahannya, kita anyam sendiri. Oh, ini kayak model, iya buat tali layangan. Nah iya, Iya? suka main layangan. Iya. ya. Iya senar ya, ngomongnya senar sih, atau mungkin buat gitar. Betawi dulu, lama di Betawi. Iya, Senar. senar. Benar. Nah sekarang ini kan punya mesin sendiri. Heeh. Terus tadi Pak Ari bilang antara ini terpisah, berarti kalau bisa dibilang ya bahasanya apa ya, barang-barang kanibal lah gitu. Iya. Maksudnya satu digabung jadi satu Digabung gitu jadi loh. satu, ya. Jadi Termasuk ininya beli juga. Jadi yang kita beli cuma ini aja. Oh cuman nih lakop. Ini kita produksi, ini namanya ijuk. Kita produksi dari bahan aren, terus kita olah sampai lurus-lurus seperti ini. Oh. Gitu. Ini yang ini kebetulan ini bahan yang bagus ini. Ini ijuk super. Oh jadi dari ijuk sendiri ada perbedaan Pak? Ada, ini ijuk super ini anti rontok. Bedanya gimana Pak? Coba buat informasi saya juga, kan kita laki-laki nggak ada yang tahu. Ini ijuk super disebutnya tebu kalau di bahasa perijukan. Tebu itu bentuknya lurus-lurus gini. Lurus. Lurus. Nggak mudah patah kali ya? Nggak mudah patah. Nah ada juga yang paling rendah di kualitas ijuk kita namanya aul. Aul. Aul itu sisa-sisa dari ijuk. Sisanya hancuran sampahnya dia. lah ya, hancuran dia. Dikumpulin. Kita jadiin sapu lagi ada. Oh, tapi secara kualitas rendah dong. Iya. Nggak awet lah. Nggak awet ya. Soalnya kan ada gini, my geng, my bro. Ada juga yang kayak model gini, satuan nih kalau kita tekuk patah nih. Iya, iya. Ya gitu kan. Oh, ini ijuk Kalau ini supernya. dari kayak dalamnya tuh, kalau yang murah itu ada. Jadi Oh, gitu. Berarti ada dua macam nih, my geng, my bro. Yang ini dari senar, yang ini dari ijuk. Tadi kalau saya sempat dengar penjelasan, yang ini senarnya beli ya? beli Yang ini bikin sendiri. bikin sendiri. Nah, kalau kita bicara secara cost produksi, biaya produksi, lebih murah yang beli ini atau dengan yang ngerajut sendiri bikin? Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Lebih mahal ini dikit ya. Iya, karena kan beli ya. Kalau ini kan produksi sendiri ya. Nah, sebelum kita bahas ini, apa alasan yang membuat Pak Ari pindah dari pekerjaan yang sudah membesarkan? Kita bicara membesarkan Oh, dong. iya. Penghasilan di situ kan pasti kan nggak sedikit kan. Dari pekerjaan yang sudah membesarkan Pak Ari, usia pekerjaan sudah sampai 19 tahun dengan income-nya yang kalau menurut saya udah, kita bicara digit mungkin sekitar 1-2 digit mungkin bisa. Terus pindah menjadi pengusaha ijuk yang ngawur-ngawurin begini gitu ya kan. Kepala cabang jadi kang sapu, kita bicara begitu dong ya kan. Dari belasan puluhan juta ke ini belum tentu nih, ini masih main kalkulator nih, belum ketahuan untungnya. Receh nih, receh. Iya receh. Nah kenapa? Kenapa dari main kepokan ke ngumpulin receh lah gitu rasanya? Pertama gini, Alasannya? kita itu kan kerja itu kan bukan cuma masalah uang. Oh, bagi Pak Ari nih? Bagi saya. Kerja bukan hanya masalah Mungkin kalau uang. yang muda-muda ya Orientasinya duit. Tapi ketika kita usia juga bertambah, gitu, pilihannya banyak. Gitu. Kalau saya kan kenapa pindah? Pertama, saya pengen berdaulat terhadap diri sendiri. Nggak diatur orang lah. Oh iya, oke. Kebebasan. Jadi bos atas diri sendiri lah gitu ya. Terus, walaupun kita jadi kepala cicak kan nggak apa-apa. Daripada buaya ekor ya kan. Iya betul. Kan kalau di kepala cabang itu kan diputar-putar kan. Saya kan udah nggak mau jauh dari keluarga juga. Oh. Ketiga, terus terang ya penghasilan juga tetap jadi tujuan juga. Walaupun itu bukan orientasi Iya. utama dong. Kalau masih muda kan duit.
sekarang tetap kita berusaha, kita nyari yang bisa menghasilkan duit, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Iya. Itu juga patokan, kalau kita kerja kan udah kepatok uang kita berapa, gaji kita berapa, jadi Udah jelas. udah ada limitnya. Udah jelas, sudah ada ya. Kalau ini nggak ada limit, kita mau seberapapun juga bisa tembus. Saya pernah angkanya 2 kali gaji saya di Dari penghasilan menjual ini dalam jangka waktu sebelum COVID ya? Iya. Sebelum COVID. Itu hitungannya apa? Udah bisa menghasilkan sampai rekor tersendiri per bulan? Per bulan. Per bulan. Per bulan. Saat itu ngejual berapa ribu pieces? Kita bicara unit lah ya, berapa ribu ini. Jadi produknya waktu itu bukan cuma sapu aja sih, kita ada punya sapu lidi juga yang kita jual. Oke, bahan ya, bakunya. sapu lidi tahu. Bahan bakunya. Oh, itu juga. Itu sebulan bisa 10 ton Sapu lidi 10 ton. sebulan. Nah, kalau kita bicara kepalan itu satu perkiraan di berapa gram dia? Nggak nyampe sekilo kan? 500 gram. 500 gram, berarti 2 sapu sekilo. 1 ton itu 1000 kilo ya? Iya. Iya kan? 1000 kali 2, 2000, berarti sekitar sampai 2000 lebih sapu baru menghasilkan 1 ton. Itu kejual lebih? 10 ton. 10 ton? Tiap bulan. Berarti 2000 kali 20 ribu? 20 ribu. 20.000 sapu uduk, sapu lidi. Distribusinya kemana aja Pak Ari? Ke PT aja itu satu. Ada satu PT yang- perusahaan. Dia menampung. Jatuhnya dia reseller bukan? Bukan. Dia importir. Oh, importir. Jadi dia ngambil dari kita, eksportir. Dia ngambil kita, dijual lagi keluar. Iya. Oh. Untuk di Jepang deh. Oh, dari Jepang. Oh, ternyata orang Jepang pakai sapu lidi. Ada sapu Jepang ada. Oh, sapu Jepang. Pendek gitu. Oh, jangan-jangan tuh sapu kita cuma dipotong sama dia. Iya. Ya, bener. Betul. Dipotong sama dia jual lagi ke sini lebih mahal. Ah, pajak kita panjangan juga punya kita. Ada, Pak. ada ya? Hah? Ada. Ada. Dia agak megar sapunya gitu. Iya, kayak sapu yang, mohon maaf, kayak sapu yang tukang-tukang jalanan model itu. Iya. Cuman kan jalanan kan dia bulat muter. Dia kan begini nih. Kita juga ada sapu jalanan itu jual. Oh, ada juga. Oh, segala macam sapu dijual di sini. Ini kocak juga loh ya. Kenapa kocak? Apa? Perpindahan dari 19 tahun tiba-tiba menjadi, berarti ini belum ada 2 tahun dong. Belum. Ya kan? Belum. Saya resign Oktober. Nah. Terus sebelum saya resign itu udah ada. Cuma nggak fokus aja karena saya kan kerja jadi nggak fokus. Oh, nah, saat kerja ini sambil menjadi karyawan, kita bicara Oh iya, karyawan. sebelum saya resign ini nggak ada produk ini. Jadi saya cuma jual bahan baku ini aja. Ini saya jual. Terus ini bahan baku yang hidup nih. Saya Bahan jual mentah? bahan bakunya, bahan mentahnya saya jual. Gitu. Ini belum ada. Begitu saya resign, ya itulah ketika kita resign kreativitas kan muncul. Gitu. Dalam Saya jual gagang, tadinya cuma jualan gagang ke PT itu. Nah begitu saya resign, kenapa saya nggak produksi sendiri aja gitu. Tapi memang benar sih, di saat momen-momen kita merasa dibilang terdesak juga enggak ya, tapi di saat kita memang harus settle, survive, memang ide-ide tuh biasa akan Karena waktu itu gini, saya punya gagang itu sampai 40.000 gagang. gagang doang. Kan kalau yang diterima di PT itu yang kualitas ekspor ya. Yang bagus berarti ya. Yang lokal kan saya bingung mau di mana ini. Kalau bedanya yang lokal sama yang ekspor apa, Pak Ari? Ini gagang Itu itu. lurus, terus nggak ada matanya. Kalau di kayu itu ada mata ya. Oh, yang bintil-bintil total-total itu ya? yang terima. Mereka sangat selektif sekali. Oh, kalau kata kita barang reject. Iya. Ya ada total-total gitu kan. Cuman di kita bisa jadi super, ini kan super nih, ini lurus kan. Kalau kita cukup lurus sudah super. Kalau mereka enggak. enggak, Walaupun lurus dilihat dulu nih. ada total enggak. Oh, gitu. Jadi semua ijuk sapu kenur, senar ya. Senar. Sapu ini termasuk ini juga. Ini semua jual ke perusahaan itu atau memang Enggak, ini bisa? kalau ini share semua kita. Oh, ini Jadi eceran. gini, konsep ini mungkin baru pertama di Indonesia ini. Gimana? Jadi kita punya program jual barang 15.000 dapat 2 barang. Nah, ini barang ini murah 15.000. Nih, kita lihat punya spanduknya. 15.000. 15.000. Oh, jadi beli harga 15.000 dapat 2. Dapat 2. Apa aja? Apa aja? Boleh milih. Boleh milih. Misalkan Sekarang ini 2 arung aja berapa nih? Ya, antara 25.000 ya lah. puluhan ribu lah ya. 20.000. 15.000 2. Misalkan saya ambil ini dengan sapu jalanan boleh? Iya, boleh 2. Oh, kayak Ini ini. 2 15. Kayak tukang buff di pinggir jalan yang bebas mau milih apa aja Ini gitu. 2. Ini konsep ini baru ada di saya. Berani dengan konsep seperti Konsep ini. seperti ini, belum 15.000 2 barang. Di seluruh Indonesia baru saya yang Nah, jual. sekarang permasalahannya adalah dengan 15.000 2 barang. Sementara kita tahu ketika ini jatuh di luar, barang ini keluar di luar, ini akan menjadi harganya 3 kali lipat dari harga asli. Apa yang buat Pak Ari berani menawarkan 15.000 2 barang, padahal untuk 15.000 belum tentu dapat 1 barang?
Ya pertama waktu korban banjir di Jakarta itu kan, Iya. ini kan saya pernah kewalahan ini. Oh, permintaannya tinggi. Dan ini sangat tinggi sekali. Saya sampai nggak dapat barang. Dan itu kan nggak semuanya kan dengan 25.000 kan ada yang berat juga. Iya. Saya pikir saya penting untungnya sedikit tapi volumenya banyak. Nih. Jadi di saat banjir Jakarta, bahan baku ini jarang. Nggak ada ya? Oh iya, sempat stok. Sempat stok nggak ada. Nah, terus sistem Pak Ari ini adalah nggak usah untung banyak, tapi sedikit barang yang keluar. Mendingan untung sedikit, barang yang keluar banyak, begitu ya? Ya, belajar dari Jakarta kekurangan barang, akhirnya sekarang saya udah mulai nyetok untuk persiapan kalau banjir. Oh, jadi ini stok-stok ini banyak nih? Banyak. Nah, Pak Ari punya gudang sendiri nggak? Ada di sana, Daerah Cirebon juga? daerah Megu namanya. Kita belum tanya-tanya udah sejauh ini. Pak Ari asli Cirebon? Asli Cirebon. Oh, jadi waktu di sempat jadi kepala cabang di Cirebon 4 tahun. Sempet seneng tuh, alhamdulillah. Gue pulang mudik nggak bayar. Setelah itu kan saya mau dioper ke Jakarta lagi. Ah. Ya itu pilihannya saya resign. Oh, karena mau dioper ke sono. Iya. Tapi saya senang loh yang tadi tuh. Kenapa saya resign? Karena salah satunya adalah saya pengen berdaulat atas diri saya sendiri. Istilahnya kasarnya nih, gue pengen dong gue jadi bos ya, kasarnya gitu dong. Pengen Kalau atur waktu sendiri. ya, Bebas. kalau orang dagang sih memang gini Pak Ari, saya juga punya prinsip kalau menurut saya orang dagang itu enak. Kenapa? Kita di saat bersamaan jadi bos, jadi anak buah, jadi juragan, jadi tukang dagang tuh kalau usaha sendiri apapun itu. Karena walaupun Pak Ari owner ini nggak mungkin dong kalau nggak nawarin orang, sales juga jatuhnya, ya nggak? Oh ini dong Pak beli ini nih, sama juga. Nah itulah enaknya, mungkin itu Puasa kali ya. terbesar itu ketika kita menggaji orang ya. Ketika kita barang kita banyak orang akhirnya tertolong. Dan kita bisa membantu orang juga ya. Kepuasan terbesar itu sebetulnya. Karena kan dengan tidak langsung. Karyawan saya sebelum Covid 20. Nah, Di luar ya, di luar. Belum anak-anak saya kerja semua. oh kerja semua di sini. Anak saya, Reseller. adik saya, ya dari mulai produksi, Oh produksi. ada juga reseller. Jadi tergantung mereka senangnya di mana. Memang Jadi pas Covid itu kita boleh dibilang turunnya 70%. 70% sebelum Covid, kalau kita berbicara secara angka statistik lah ya, sebelum Covid contoh ilustrasi beliau bisa menjual 10, berarti begitu pas Covid cuma bisa ngejual 3 kalau kita bicara ya, benar ya, matematika ya, berarti turun jauh ya Covid. Kayak hari Minggu lah, saya Car Free Day itu Car Free Day itu dengan 2 mobil, 3 mobil 5 juta, bahkan 7 juta. Sekarang paling 1,5, 1 juta 200, 1,3. Saat sebelum Covid bawa ini 5 juta. pakai Pick up dua. mobil pick up 2 Di ke tempat yang tempat berbeda Car Free ya. Day, ya di 2 tempat bagi-bagi lah gitu ya, Dua itu tempat bisa dapat bagi-bagi. 5 juta. 5 sampai 7 juta. Sekarang paling 1,5. Udah untung, udah beruntung 1,5. Artinya udah bagus. Udah bagus ya gitu ya. Jadi jatuhnya hampir 200% kita bicara kan? Bukan, maksudnya turunnya Iya kan. turun ya. Maksudnya turun dari 5 juta ke 1,5 kan turun minus 15% lah, sekitar Makanya kan segitu lah. 70% aja. Betul. Makanya kenapa akhirnya saya bikin konsep saya jual ke agen-agen di luar. Iya, iya, jadi reseller lah gitu. Iya, suruh mereka jadi reseller. Dan itu banyak teman-teman dulu saya kerja. Yang sekarang Oh, udah yang dulu kerja di perusahaan leasing lah, gitu. Oh, teman-teman kerjanya. Iya, karena mereka kan ada tersebar di daerah-daerah. Itu kekuatan saya kan di situ, salah satu kekuatan Modal saya. silaturahmi kita Nah, misalnya gitu ya. karena kita hubungan baik sama orang, makanya yang penting adalah jaga hubungan baik. Tapi ini bener loh, kita bicara 15.000 dua barang. Sementara ini aja kalau kita bicara taruhlah misalkan dapat 15.000. Taruhlah ya kita bisa dapat 15.000. 15.000 dua barang, ini 15.000 di Jakarta baru atau di daerah-daerah atau Baru bukan satu. daerah, ketika nyampe di warung baru satu. Tapi ini berani dua. Apakah kita bicara secara ekonominya, apakah dari 15.000 dua barang masih dapat untung Pak Ali? Masih dapat karena kan Alhamdulillah, sebagian masih kita produksi sendiri. Oh jadi biaya Jadi begini sebetulnya jalur produksi kan awalnya kan dari pabrik, distributor, agen, Oh, reseller, jalurnya? konsumen. Harusnya kan Oke. begitu jalur rantai distribusi kan Iya. begitu. dari pabrik, pabrik, distributor, agen, reseller, user. Oke, Saya potong semua itu dari pabrik langsung ke user. user. Oh, jadi nggak pakai tahapan-tahapan ini Iya, langsung aja tuh. langsung dengan harga sekian. Yang di sini. Tapi kasihan kalau saya jual sekian ke daerah lain, user agen saya nggak jualan nanti. Iya. Oh, jadi itu khusus di sini. Di Cirebon. Kalau di Khusus Jakarta Cirebon. 20.000 dua. 20.000 Ada yang 25.000 dua. Nah, penentuan harga antara Cirebon Jakarta kan beda-beda tadi Pak Ari bilang. Apakah memang itu dari kesepakatan Pak Ari atau memang Proyek terserah agen di kesepakatan saya sana? 20.000, harus 20.000 dijual supaya nggak terlalu mahal juga. Kalau barang murah kan perputarannya cepat. Iya, benar. Ya kalau kita bicara
apa bahasanya sih ya, istilahnya kalau udara tuh sirkulasinya dia bagus jadinya. Cash flow-nya Kayak- cepat. betul. Kalau kita bicara cash flow-nya cepat. Oh, jadi berhenti dari bank swasta pindah ke sini. Terus tadi Pak Ari bilang sewaktu dia kerja di bank swasta pun ini udah ada. Hanya Sudah. ini nih, tapi belum Bahan fokus. bakunya aja. Nah, saat itu apa yang membuat bisa kesini? Apakah memang udah ancer-ancer, udah jaga-jaga? Jaga-jaga deh sebelum resign, usaha dulu ini walaupun belum fokus gimana? Atau memang waktu saat itu ini iseng aja? Jadi saya memang sebetulnya waktu kerja pun senang usaha. Sebelumnya saya Oh, senang wira swasta senang gitu wira ya, swasta. di samping Sebelum saya jadi properti, karyawan. iya. Oke. Ya namanya ketipu banyak lah udah. Pengalaman lah ya. Di samping pun pernah ketipu gitu. Oh, di sini pun pernah pernah ketipu ketipu. juga. Makanya ketika saya ketipu 180 juta, Ini iya. Orang tuh bayar gagang. Dia tetap bayar, cuma pakai barang. Jadi itu pun nggak full. Jadi barang saya tuh banyak ini, gagang ini banyak sekali. yang bingung. dibawa dia ceritanya. Iya, yang dia bayar, saya bayar pakai gagang aja sementara ada. Oh, Saya kan bingung, ini gagang buat apa gitu kan? dibayar gagang ini doang, Iya, pakai gagang. gagangnya. Daripada dia nggak bayar, untuk 180. untuk uang sejumlah itu hanya Sama gagang. bahan baku senar. Oh ini Iya, untuk menutupi utang dia lah. Utang dia. Mungkin sebagai jaminan kali. Enggak juga. Enggak, Bang, dibayar. Dia bayar, Pak. Dia udah nyerah itu. Ya itu totalnya Oh, kolaps lah istilahnya 100 mungkin ya. jutaan lah. Dan saat itu apa yang Pak Ari lakukan? Ikhlas aja udah, bismillah aja. Ya udah ikhlas. Sampai sekarang juga masih suka telepon. Barangkali syukur-syukur dibayar lagi nanti. Nih, tadi coba ada salah satu kata-kata apa kalau menurut saya kata-kata bijak yang enak didengar. Tadi apa? Ketika kita misalkan dari ini ke sini itu gimana tadi kata-kata itu enak. Itu saya suka tuh. Gimana? Ya itu kata-kata yang tadi kalau ada di atas terus tiba-tiba turun ke bawah jangan dipikirin tapi dijalani. Oh, yang tadi. Itu bagaimana? Itu Ya, enak. ya, gini. Itu benar nih. Ketika kita mengalami kejadian yang buruk, Masalah lah. masalah ketipu atau apa, jangan fokus di masalah. Jangan fokus di Jangan masalahnya. fokus di masalah. Tapi kita tetap aja melakukan sesuatu yang baik. Gitu. Jalanin aja lah ya. Jalanin aja. Jalanin lihat ke depannya ya. Kalau fokus di masalah kayak ini, misalnya saya ketipu 100 juta. Fokus Kalau saya ke- mikirin di sini, wah nggak kerja saya. Ini nggak jalan. Nggak jalan. Akhirnya karena dia bayar gagang, ini buat apa ya? Kepikiran. Awalnya saya jual 15.000 itu mau jual modal aja. Oh. Udah lah, yang penting jual modal. Uang saya balik kan. Iya, yang penting- saya beli ini Iya, beli ini. modal Ini kalau balik dihitung lah. produksinya ini 8.000. Semua. 7.500 sampai 8.000 ini produksinya. Semua sampai gini. jadi nih? Kalau saya jual 15.000 dua ini saya nggak dapat apa-apa kan? Iya. Awalnya kan begitu. Ah, Yang penting ini saya kejual. yang penting ini keluar dulu lah gitu lah ya. keluar dulu. Yang penting barang bisa balik lagi jadi duit gitu. Nah, saya juga ke dia nggak nagih yang kasar apa, karena berharap apa? Mungkin dia terbuka hatinya nanti akan dibayar. Gitu. Suatu saat nanti lah ya. Dan ternyata terbukti sebelum COVID dibayar 1.000 lagi gagal saya. Gitu. Kalau saya nggak nagihnya kasar, nggak mungkin dia mau. nggak mungkin dia balik. Dia gedek. Dia gedek. Bayar, biar Maka saya dikasih informasi pabrik yang akan terima berapa. Jadi akhirnya dia jadi ngebuka link istilahnya Saya gitu anggap ya. gini, kalau saya ketipu itu saya anggap saya bayar franchise aja sama dia. Iya. Karena keuntungan saya pun udah lebih dari yang saya ditipu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Gitu. Jadi dia bayar syukur nggak ya? Oh, jadi saat sebelum kasus Pak Ari kena tipu itu memang saat itu Saya nggak punya link ke keuntungan- pabrik, nggak punya link ke pabrik, nggak punya link ke apa. Tapi kan berkat kesabaran itu kan iya. kita buka. Sementara kalau kita bicara untuk usaha sendiri buka link kan belum tentu dapat dong. belum dapat. Saya dari Surabaya kirim berkat dia, karena dia merasa nggak enak hati. Dikasih link lah Kasih kita. link lah. Pak udah langsung. Tadinya itu link dia semua. Cuma dia sendiri udah nggak dipercaya pabrik. Pabrik akhirnya dikasih ke orang Kasih ke link. saya gitu. Ya termasuk link yang 10 ton itu. Oh itu dari link dia juga. Sekarang dari 3 kiriman aja udah Nutup, udah lebih lah ya. ya lumayan. Alhamdulillah ya. Nah ini tadi saya cerita gimana, awal lagi. gimana? Kalau kita bicara ini produksi 7.500, kalau dua kan 15.000. Sesuai. Kan Pas. cukup dong. Ya. Gimana? Balik modal lah kita Balik bicara. modal. Kan kita punya produk lain yang subsidi dari situ. Nggak Oh, mungkin orang ambil ini semua, nggak mungkin. Modelnya berarti subsidi silang Subsidi nih. silang. Ya. Ketika orang lihat ini, ih murah amat gitu lah. Kan nggak mungkin dia ngambil dua-duanya. Kalaupun ada ya nggak apa-apa. Ini juga punya Tokopedia di Tokopedia. Oh, buka online juga. Namanya Luru Mene. Jadi kalau teman-teman mau ini ongkos kirim gratis, cari aja. Luru Mene. Luru Mene. Luru itu bahasa Jawa, cari. Oh, Luru. Mene untuk sini, cari di sini. Cari sini. Luru Mene. Nah, Pak Ari sendiri gimana harapan jangka panjang ini, terutama untuk bisnis yang digeluti sekarang harapannya? Pertama ya saya berharap sih wabah COVID ini cepat selesai. Harapan saya juga Harapan semua orang kayaknya semua orang. Supaya apa? Supaya ekonomi juga berjalan lancar kembali. aktivitas kerja normal. Kedua harapan saya pribadi ya
ini konsep saya ini ada di seluruh Indonesia. Oh, bisa sampai ke seluruh Indonesia lah ya. Karena saya akan cari sebanyak mungkin reseller yang bisa menjual produk saya, walaupun mungkin dengan konsep yang berbeda. Mungkin di sana 20.002 karena setiap daerah kan beda-beda. Karena ada biaya pengiriman segala macam. Ya harapan saya buat yang lagi kesulitan ya semoga Mudahkan lah ya. mudahkan, dan pemerintah semakin care terhadap keadaan ini, karena semakin banyak orang nggak makan. Betul. Banyak orang susah, makin banyak ya. Jadi sekarang ini kalau jiwa kita kosong ya banyak yang ngasih makan orang supaya jiwa kita terisi. Siap. Kekosongan jiwa bisa dipenuhi dengan semakin banyak memberi makan orang. Betul. Nah, jadi buat teman-teman My Gengs My Bro di daerah, kalau memang ada niat untuk menjadi reseller atau agen lah bahasa itu ya, nanti bisa lihat di deskripsi di bawah nih. Buat teman-teman di daerah, jadi Pak Ari punya niat untuk membuka seluruh cabang, kalau bisa syukur-syukur di seluruh Indonesia merata, karena beliau ingin agar semua masyarakat itu bisa membeli ini dengan harga yang murah dan terjangkau ya Pak ya. Tuh buat teman-teman. Basicnya untung sedikit, yang penting berkah. Yang penting berkah. Bisa membantu banyak orang. Kontak personnya nanti ada di bawah. Baik itu sosial medianya dan juga nomor teleponnya nanti ada ya, kita masukin. Oke, My Bro, My Gengs, teman-teman semua, selesai juga pertemuan saya dengan Pak Ari. Beliau ini ternyata dari pengusaha, dari karyawan perusahaan swasta, bank yang terkenal, settle dengan gaji yang luar biasa, rela meninggalkan untuk bikin dari nol nih, sapu segala macam nih gitu. Nah, mudah-mudahan konten dan tayangan ini bisa membuat berbagi informasi dan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman di luar semua, bahwa kita harus tetap memacu kreativitas kita gitu. Jangan sampai cuma diem begitu aja. Oke, My Gengs My Bro, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Di masa pandemi ini tetap semangat, tetap ikhtiar, jangan putus asa. Sehat buat kita semua dan sukses buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.